Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo Purmansyah dengan NIM 1911 130121, Prodi Ekonomi Syariah. Baiklah, di sini saya akan memenuhi mata kuliah Studi Kelaikan Bisnis dengan dosen pengampu Rahmat Putra Ahmad Hasibuan, MSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan salah satu usaha yang judulnya kopi rempah celup. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dulu latar belakang tentang produk kopi rempah celup yang saya pilih. Seperti kita ketahui, di Indonesia saat ini sektor pertanian merupakan sektor unggulan perekonomian negara meskipun telah terjadi perubahan struktur ekonomi yang menyebabkan perekonomian negara lebih fokus pada sektor manufaktur dan jasa. Sektor swasta masih mampu menciptakan sebagian besar lapangan kerja baru. Satu-satunya sektor pertanian yang memiliki peran penting bagi produk ekspor Indonesia adalah sektor perkebunan. Karena semakin tinggi minat masyarakat Indonesia terhadap kopi, sementara produk olahan kopi yang ada di Indonesia ini yang tersedia belum terlalu banyak. Maka dari itu saya ingin membuat inovasi kopi yang baru, yaitu kopi rempah celup. Pembuatan kopi rempah celup ini bertujuan untuk mengenalkan alternatif minuman baru, yaitu kopi rempah celup dengan varian rasa rempah-rempah tradisional. Saya memilih kopi rempah celup ini karena proses penyajian sangat praktis dan sangat mudah. Kopi rempah celup ini berasal dari kopi hasil industri kecil yang merupakan sebuah industri pengolahan kopi mentah menjadi bubuk kopi yang sudah ada sejak pada tahun 1945 di kota Solo. Kopi ini berkombinasi dengan rempah-rempah tradisional. Kopi ini berkombinasi dengan rempah-rempah tradisional dari rumah rempah Solo sehingga memberikan keunikan bahan asli dari industri daerah Solo. Jenis rempah-rempah yang dipakai yaitu jahe, kopi, kayu manis, dan cengkeh. Kopi rempah celup ini memiliki banyak khasiat, antara lain kopi jahe. Kopi jahe berkhasiat mengobati perut mual, menghangatkan tubuh, dan mengobati masuk angin. Selanjutnya kopi kayu manis. Berkhasiat menurunkan kolesterol, meringankan sakit pada penderita rematik, dan menghangatkan tubuh. Selanjutnya adalah kopi cengkeh. Kopi cengkeh berkhasiat untuk menghilangkan bau mulut dan menghangatkan tubuh. Pembuatan kopi rempah celup ini dengan varian rasa rempah-rempah ini dengan menggunakan bahan dari industri lokal menjadi dasar pembuatan kopi ini. Alasan mengapa saya menggunakan kopi rempah celup sebagai produk di dalam studi kelaikan bisnis ini adalah untuk mengenalkan produk hasil lahan kopi kepada masyarakat dan mengembangkan menjadi sebuah industri kecil. Selain itu, dengan adanya pembuatan kopi rempah celup dengan bahan-bahan dari industri di Solo diharapkan mampu mengangkat industri kopi lokal menjadi kopi rempah celup yang banyak diminati oleh masyarakat sekitar.
Nah, jadi produk kopi rempah celup ini memiliki beberapa aspek. Yang pertama, aspek hukum. Nah, di dalam aspek hukum produk kopi rempah celup ini, badan usahanya saya sendiri dan alamat usaha di Raden Patah 6 atau Perum Indah Permai 01 Kecamatan. Nah, dari kopi rempah celup ini terdapat beberapa aspek. Yang pertama, aspek hukum. Nah, aspek hukum ini terdiri badan usahanya saya perseorangan, saya sendiri, dan alamat usaha kopi rempah celup ini terletak di Perumahan Indah Permai 1, Raden Patah 6, Kota Bengkulu. Nomor telepon 0858 9690 8784. Selanjutnya, legalitas usaha memiliki beberapa badan hukum untuk melaksanakan usaha kopi rempah celup ini. Nah, yang pertama NPWP, nomor pokok wajib pajak. Kedua, sertifikat penyuluhan keamanan pangan. Dan ketiga, sertifikat pemenuhan komitmen produksi pangan olahan industri rumah tangga atau disebut VRT. Selanjutnya, perizinan berusaha berbasis resiko atau NIB. Selanjutnya, aspek manajemen. Nah, dalam aspek manajemen ini perusahaan menghadapi persaingan konstan dalam mendapatkan kandidat. Nah, UMKM menghadapi persaingan yang lebih ketat, terutama karena kurangnya daya beli, branding, dan pengalaman mereka. Nah, itulah alasan mengapa UKM harus mengenal diri dan lingkungan di sekitar. Nah, dengan baik sebelum menerapkan strategi talent acquisition. Nah, berikut ini merupakan bagian cara mengaplikasikan analisis SWOT dalam usaha kopi rempah celup ini. Nah, yang pertama, strike, artinya kekuatan. Nah, strike atau kekuatan berbicara nilai plus perusahaan kopi rempah celup atau produk yang saya jalani saat ini. Berikut ini kelebihan dari kopi rempah celup sebagai berikut. Nah, pertama, lokasi pengelolaan kopi rempah celup ini yang relatif dekat dengan pasar. Nah, sehingga mempermudah kita membeli bahan-bahan membuat kopi rempah celup tersebut. Nah, selanjutnya, mudahnya mencari bahan baku seperti kopi, jahe, kayu manis, dan cengkeh. Nah, karena sebagian masyarakat bercocok tanam dari rempah-rempah tersebut. Nah, jadi tidak susah untuk mencari bahan bakunya. Nah, selanjutnya, terjalinnya hubungan yang baik antara pengusaha dan petani sekitar. Nah, itulah membuat kita mempermudah dalam mencari rempah-rempah tersebut. Nah, selanjutnya, harga produk yang relatif. Nah, terjangkau dan memiliki pelanggan yang tetap. Nah, jadi tidak usah menaikkan harga yang mahal dan dibanding-bandingkan dengan kopi yang lain. Nah, carilah harga yang relatif, kita buat konsumen kita itu suka dengan kopi rempah celup kita dan menarik, dan mereka tetap membeli kopi rempah celup kita. Nah, produk kopi rempah celup ini telah memiliki merek sertifikat aman dari Dinas Kesehatan. Nah, selanjutnya, weakness atau kelemahan. Nah, kelemahan dari produk kopi rempah celup ini masih menggunakan peralatan manual dan sederhana. Nah, produk ini tidak bisa bertahan lama, paling lama 1 bulan. Nah,
banyaknya kayu manis pada kopi rempah celup membuat kopi rempah celup itu berasa aneh. Nah, makanya tidak usah banyaknya kayu manis tersebut. Nah, selanjutnya opportunities artinya peluang. Nah, terdapat peluang pada usaha kopi rempah celup sebagai berikut. 1. Meningkatkan peluang perekonomian masyarakat. 2. Meningkatkan mutu penjualan atau minat kopi. Jahe, kayu manis, dan cengkeh dapat menjadi minuman yang sehat serta memiliki nilai jual beli yang lebih tinggi pada masyarakat atau orang-orang luar negeri. Selanjutnya 3. Belum banyaknya pesaing bisnis kopi rempah celup sehingga mempermudah mengenalkan produk kita kepada masyarakat sekitar ataupun masyarakat luas. Nah, selanjutnya menciptakan peluang kerja bagi masyarakat yang membutuhkannya. Nah, selanjutnya threats atau ancaman. Nah, ancaman dari bisnis kopi rempah celup ini adalah omongan dari masyarakat awalnya yang menganggap aneh cengkeh dan kayu manis dijadikan sebuah minuman. Nah, dari olahan minuman berbentuk teh. Nah, mereka menganggap bahwa hal tersebut merupakan hal yang aneh bagi masyarakat, sehingga ada beberapa masyarakat yang mempengaruhi masyarakat lain dengan mengatakan cengkeh dan kayu manis kok dijadikan minuman. Nah, sehingga membuat hal tersebut tanpa disengaja merupakan ancaman bagi kami yang membuat kopi rempah celup ini. Jika masyarakat percaya dengan cerita tersebut, maka dapat merugikan bisnis kami. Nah, selanjutnya aspek pasar. Nah, dalam aspek pasar ini kita harus menemukan target konsumen untuk pemasaran kopi rempah celup ini. Nah, sehingga saya dapat menentukan siapa saja yang menjadi target pemasaran kopi rempah celup tersebut. Nah, yang pertama segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar suatu proses untuk membagi atau mengkelompokkan konsumen atau pembeli bagi berdasarkan kebutuhan, karakteristik ataupun perilaku yang membutuhkan bauran produk dan bauran pemasaran tersendiri. Nah, segmentasi pasar ini dalam produk kopi rempah celup ini kami tujukan seperti pegawai negeri sipil, mahasiswa, masyarakat, dan ibu rumah tangga. Selanjutnya target. Nah, target ini kegiatan yang kopi rempah celup ini yang berisi dan menilai serta memilih satu atau lebih segmentasi pasar yang akan dimasuki oleh suatu perusahaan. Nah, target pemasaran yang kami lakukan seperti di warung-warung, swalayan, dan tempat-tempat belanja lainnya. Selanjutnya positioning. Nah, merupakan strategi kita untuk merebut atau mengambil posisi di benak konsumen, sehingga strategi ini menyangkut bagaimana membangun kepercayaan kita kepada masyarakat tersebut bahwa kopi rempah celup ini bagus, atau keyakinan dan kompetensi bagi pelanggan. Nah, karena peluang dan conversion yang masih sedikit dan keunikan dari buah kopi, jahe, cengkeh, kayu manis. Nah, itu sendiri membuat kita menjadi unik dan menyajikan bisnis itu
layak dijual kepada masyarakat. Selanjutnya aspek ekonomi. Nah, aspek ekonomi dalam kopi rempah celup ini yang pertama investasi dan yang kedua kerja atau produk. Nah, pertama investasi. Nah, investasi dalam usaha kopi rempah celup ini aktivitas dalam menetapkan modal, baik berusaha aset atau modal berharga ke dalam suatu lembaga produk kopi rempah celup, benda atau pihak dengan harapan modal atau investor akan mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu. Nah, berikut ini rekapan biaya kopi rempah celup dalam investasi. Nah, tabel tersebut menjelaskan mengenai rekapan biaya pengeluaran dalam memproduksi kopi rempah celup berupa barang-barang atau peralatan yang akan digunakan dalam proses produksi. Nah, selanjutnya kerja atau produk. Nah, modal kerja dalam kopi rempah celup ini adalah modal yang diperlukan perusahaan untuk membiayai kegiatan bisnis kopi rempah celup ini sehingga bisnis bisa berjalan dengan lancar dan sesuai. Nah, rencana modal kerja kopi rempah celup ini merupakan ukuran likuiditas dalam satu perusahaan seperti efisien, operasional, dan keuangan dalam jangka pendek. Berikut ini rekapan biaya kopi rempah celup. Tabel tersebut menjelaskan mengenai rekap biaya pengeluaran bahan-bahan dalam pembuatan kopi rempah celup. Nah, selanjutnya total biaya yang diperlukan untuk mendirikan industri kecil kopi rempah celup adalah total investasi ditambah total biaya bahan baku. Nah, Rp 600.000 ditambah 161.000 sehingga total biaya yang diperlukan dalam kopi rempah celup ini 761. Nah, perhitungan biaya produksi, penyusutan, umur alat selama 2 tahun hingga akhir alat 0. Selanjutnya produk laku terjual semua, biaya bensin selama 2 minggu dapat memproduksi 30 kotak kopi rempah celup, hari ke-14 hari per bulan sehingga memproduksi sebulan ada 700 kotak. Nah, jadi selama 3 bulan. Berikut ini biaya tetap. Nah, biaya tetapnya penyusutan 600 dibagi 3 sama dengan 200. Nah, telepon dan lain-lainnya ada 400. Nah, totalnya adalah 600. Selanjutnya biaya variabel. Nah, biaya variabel dalam 1 kilo kopi rempah celup menghasilkan 10 bungkus teh kantong berukuran 100 gram. Nah, dengan biaya yang dibutuhkan bubuk kopi 1 bungkus 5.000, jahe 1/2 7.000, kayu manis 1 kilo 13.000, cengkeh 1 kilo 9.000. Nah, total biayanya adalah 34.000. Nah, biaya produksi untuk tiap kotak kopi rempah celup adalah biaya tetap 600 ribu dibagi 700 kotak. Nah, hasilnya adalah 857. Biaya variabel 34.000 dibagi 10 kotak jadi 3.400. Jadi biaya produksi per kotak adalah 4.257. Selanjutnya titik impas. Nah, perhitungan produksi per kemasan 4.257. Nah, harga jual rata-rata 10.000. Nah, BEV atau Brix Event Point atau sama dengan biaya tetap dibagi biaya harga jual atau biaya variabel. Nah, biaya tetapnya adalah 600.000, sedangkan harga jual 10.000, sedangkan biaya variabel 4.257. Jadi hasilnya 100 kotak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam memaparkan tentang produk kopi rempah celup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.